Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, anak-anak ibu sekalian. Kali ini ibu akan mengupload pembahasan soal-soal yang sudah ibu kasih sama kamu. Ya, mudah-mudahan setelah ibu bahas kamu akan lebih memahami materi dan soal yang telah ibu kasih selama ini. Nah, dari tugas pertama sampai tugas terakhir akan ibu upload satu persatu. Nah, untuk kamu silahkan kamu cek please mana jawaban kamu yang benar dan mana jawaban kamu yang salah gitu ya. Nanti baru ibu kumpulkan bukunya, ibu akan masukkan ke daftar nilai ibu. Oke. Nah, kita ke tugas ketiga, yaitu halaman 78 sampai 79, nomor 52 sampai 58 ya. Bisa kita ke nomor 52. Silakan baca soalnya ya nak, di buku ya nak, karena kalau ibu tuliskan lagi terlalu panjang nanti video kita. Dengan memperhatikan kestabilan konfigurasi penuh dan setengah penuh, tuliskan konfigurasi elektron dari unsur MO yang nomor atomnya 42, MO Z-nya 42 ya, dan AG yang Z-nya atau nomor atomnya adalah 47. Nah, ini soalnya ya nak. Nah, ingat, kestabilan penuh atau setengah penuh berlaku pada subkulit D. Subkulit D, yaitu jika konfigurasi terakhirnya ya, konfigurasi elektron terakhirnya berakhir pada subkulit D dengan elektron 4 atau 9. Ya, yang jatuh elektronnya 4 dengan 9. Buka lagi catatanmu yang kemarin nak ya. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi. Ya. Kita buat konfigurasi untuk MO dulu, yang Z-nya 42. Mulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Hitung nak. 2 tambah 2 4, 10, 18, 20. Ya, tambah 10 baru 30. Habis 3D baru 4P. Ya. 6. Ya, sudah berapa nak? 10, 20, 30, 36, sisanya ada berapa? 5S 2 4D 4. Coba kita hitung. 10, 20, 30, 38, 42. Nah, inilah yang dikatakan penuh atau setengah penuh. Ingat nak ya, D itu kan kalau penuhnya 10, berarti setengah penuhnya harus 5. Maka secara otomatis D ini harus 5 nak. Elektron yang pada subkulit S ini akan pindah tereksitasi ke subkulit D. Maka konfigurasinya nanti menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 ya. Ini jadi 5S1, 4D5. Itu enak, 4D5. Nah, kalau kamu mau menyingkat, nah bisa kita singkat ya, kripton 36 ya kan nak? 10, 20, 30, 36 langsung 5S1, 4D5. 4D5. Nah, inilah dia konfigurasi MO jika dilihat dari kestabilan setengah penuh atau satu penuh subkulit D. Oke. Masuk kita yang berikutnya adalah si AG. AG nomor atomnya 47. Ya. Berarti mulai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 10. Kita hitung dulu. 10, 20, 30, kemudian 4P 6, kemudian 5S
2, 4D, 9. Coba kita hitung. 10, 20, 30, 38, 47. Oke, nah inilah yang dikatakan sebagai satu penuh. Nah, D itu ingat nak, D itu kulit D itu terisi 10 baru penuh. Jadi dia harus penuh nak, harus penuh melihat dari kestabilannya. Maka 2 ini akan pindah kemari, ya. Maka konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, ya, 5S1, 4D10. Nah, ini dikatakan sebagai penuh. Kalau tadi 5 itu setengah penuh. Ini adalah satu penuh. Jadi kalau kamu mau meringkas, ya, meringkas penulisan dari 47 Ag itu, maka kamu tinggal buat 36 kripton, 5S1, ya, 4D10. Masuk kita ke nomor 53, ya. Soalnya tentukan kulit valensi, kulitnya ya nak, kulit valensi dan jumlah elektron valensi unsur-unsur berikut. Tentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi unsur-unsur berikut. Berarti salah Kak. 53. Tuliskan konfigurasi elektron ion-ion berikut. Jadi kamu disuruh menuliskan konfigurasi ion-ion berikut. Yang Mg plus 2, Z-nya itu sama dengan 12. Dan yang B adalah P min 3, Z-nya sama dengan 15. Nah, konsep di sini yang perlu kamu ketahui adalah jika suatu atom melepaskan elektronnya, berarti dia bertanda positif 2. Artinya si magnesium ini sudah melepaskan 2 elektronnya. Secara otomatis nomor atomnya ini harus berkurang. Secara otomatis nomor atomnya akan berkurang. Ya, kenapa? Z itu kan sama dengan elektron. Elektron jika dilepaskan 2, tentu elektronnya tinggal 10. Nah, inilah yang harus kau buat konfigurasinya. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6. Ya, seharusnya kan dia kalau Z-nya 12, harusnya kan ada 4S2. 10 tambah 2, 12. Nah, karena dia sudah melepaskan 2 elektronnya, maka konfigurasi hanya sampai 2P6 saja. Jadi 4S2 tidak masuk lagi. Itu ya nak ya. Kemudian yang P-3, yang perlu kami ingat konsepnya di sini, jika min berarti dia sudah menerima. Berarti ya, nomor atom tadi kan sama dengan elektron. Ya, yang awalnya 15 karena dia sudah menerima 3. Kenapa menerima? Karena min 3 berarti dia menerima, maka elektronnya menjadi 18. Ya. Yang perlu kamu ketahui kembali Bu ingatkan bahwa jika dia melepas elektronnya berkurang. Jika dia menerima artinya negatif berarti elektronnya bertambah. Maka konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P10, 12, 3P6. 18 ya nak ya, 10, 18. Nah, inilah konfigurasinya untuk P yang min 3. Seharusnya dia hanya sampai 15 nak. Ya, 10, 11, 12, P-nya cuma 3. Karena dia sudah menerima 3, jadi P-nya terisi 6. Oke. Kemudian masuk kita ke nomor 54. Ya, soalnya adalah tentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi unsur-unsur berikut. Ingat nak, kulit valensi berarti kulit yang berada pada kulit terluar. Kemudian elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, untuk yang A, logam aluminium, Z-nya sama dengan 13, ya. Jadi supaya tahu kamu berapa kulit valensi dan berapa elektron valensi, kamu harus membuat konfigurasinya dulu. Kita buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau kita singkat ini menjadi neon,
3S2 3P1. Kenapa neon? Neon itu kan 10 nak. 10 ya, sampai sini adalah 3 neon. Sini adalah neon, maka sisanya adalah 3S2 3P1. Yang dikatakan sebagai kulit valensi berarti kulit paling luar. Kulit paling luarnya adalah ini nak. 3S2 3P1. Kemudian yang minta adalah berapakah elektron valensinya, maka elektron valensinya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Itu ya. Kemudian masuk kita yang B. Yang B adalah V, Z-nya sama dengan 23. Berarti kau buat konfigurasinya nak. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 10, 20, 3D3. Jadi kalau kita mau menyingkatkan, cari lagi yang terdekat nak. Yang tadi kan 10 neon. Ini 10, ini 18. Ya, ingat menyingkatkan tuh memakai konfigurasi gas mulia. Berarti ini 10 lebih 18 bisa 18, berarti argon. Argon kan 18 nomor atomnya nak. Berarti di sini udah 18 nih, udah sampai sini nih. 18. Ya. Nah, tinggal 4S2 3D3 ya. Maka kulit valensinya adalah 4S2 dan 3D3. Elektron valensinya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian masuk kita ke nomor 55. Ya, soalnya diketahui unsur ya, diketahui unsur 28 14R ya dan 59 27S. Nah, katanya tentukan ya. Yang pertama tentukan katanya konfigurasinya. Yang kedua dia suruh tentukan nilai keempat bilangan kuantumnya. Ya, konfigurasinya dan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Oke, kita kerjakan. Untuk 28 14R. Nah, kita buat dulu konfigurasinya. Berarti yang kita konfigurasikan adalah elektron. Elektron dilambangkan dengan Z. Kenapa? Z itu kan sama dengan elektron nak. Ya, berarti 14. Ya, yang di bawah ini nih, nomor atom sama dengan elektron, berarti elektronnya ada 14. Inilah yang harus kita buat konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 10, 12, 3P2. 10, 14. Jadi kalau kamu mau menyingkat adalah ya neon 10. Neon, saya mana tuh nak? Sampai sini. Berarti sisanya adalah 3S2 3P2. Oke. Nah, di sini perlu kamu tahu mana elektron terakhir. Nah, elektron terakhir berada di sini. Kenapa di sini? Karena dia yang terakhir terisi elektron. Ini namanya elektron terakhir atau elektron valensi, ya. Maka yang B, kamu disuruh menentukan keempat bilangan kuantumnya. Ingat, 4 bilangan kuantum itu ada N, L, M, dan S. Jadi kita buat di 3P2 ya. P itu punya 3 kamar. Ingat ya, subkulit P punya 3 kamar. Ya kan? Sudah? Kemudian ini menyatakan nomor kulit. Berarti di sini N-nya sama dengan 3. Kemudian bilangan kuantum azimutnya adalah si P. P bilangan kuantum azimutnya adalah 1, ingat S0, P1, D2, F3 ya. Karena subkulit itu ada 4. Ada subkulit S, P, D, F. Ya, nah, karena ini P berarti L-nya sama dengan 1. Nah, M-nya ingat M itu mulai dari
min L, M itu mulai dari min L sampai dengan positif L. L-nya tadi berapa nak? 1. Berarti min 1 ya. M ini kan menyatakan orbital, menyatakan kamar. Berarti kamar P itu ada 3. Berarti dia min 1, 0, plus 1. Silahkan lihat teorinya kembali ke belakang ya nak, video-video sebelumnya. Karena kalau ibu terangkan lagi nanti video kita terlalu panjang ya. Berarti elektron tinggal kita sebar. Elektronnya ada 2. Ingat aturan Han, elektron diisi dulu dengan 1 elektron, nanti kalau ada sisanya baru dengan pasangannya. Berarti ini ada 2, 1, 2. Inilah elektron terakhir di kamar 0 ya nak. Kemudian spinnya, karena dia pasangan yang pertama berarti dia positif setengah. Artinya arah putaran elektronnya searah jarum jam ya, berarti harga spinnya sama dengan plus setengah ya. Nah kemudian masuk kita unsur yang kedua, yaitu untuk 5927 S. Berarti yang kamu sebarkan adalah si nomor atom yang 27. Kenapa? Karena nomor atom sama dengan jumlah elektron ya nak. Berarti elektronnya 27, berarti kamu buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20, baru masuk kita 3d7. Jadi dia jumlahnya 27. Untuk menyingkatnya berarti mana yang paling dekat nak dengan 27? Berarti argon. Argon itu 18 ya. Argon itu 18, 10, 18. Berarti sampai sini nak. Kita boleh 4s2, 3d7. Berarti yang terakhir elektronnya mana nak? Ini yang terakhir ya. 3d7. Jadi kita buat. Ya inilah namanya elektron terakhirnya ya. Elektron valensi terakhir. Sebenarnya elektron valensi itu dua-duanya, tapi kan kita minta adalah elektronnya terakhir. Berarti di subkulit D ini yang terakhir terisi. Maka untuk 3D7, ingat D itu punya 5 kamar. Langsung kamu buat biar ingat. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Harga N-nya lihat ini nah, ini nomor kulit. Ya, nomor kulit berarti N sama dengan 3. L-nya adalah bilangan kuantum azimut D. Ingat D itu adalah bilangan kuantum azimutnya 2. Ya. Kemudian M-nya, lihat M-nya. Ingat M tadi min L sampai dengan positif L. L-nya min 2, berarti mulai min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Ya. Nah, baru konfigurasikan dulu elektron yang 7 ini. Ya, pasangannya dulu. 4, 5. Dia kan ada 7 ya, nak ya. 6, 7. Nah inilah yang dikatakan sebagai elektron terakhir. Berarti ini M di kamar min 1 ya. Harga bilangan kuantum spinnya adalah yang ini. Ini melawan arah jarum jam, berarti dia min setengah. Oke. Berikutnya nomor 56 ya, soalnya diketahui unsur X ya. Konfigurasinya adalah ya xenon 4F14 ya, 5D10, kemudian 6S2, kemudian 6P1. Nah, ini konfigurasi dalam soal. Tentukan katanya yang pertama adalah berapakah nomor atomnya, berapakah nomor atom si Z. Ya, nomor atom si Z. Xenon itu adalah nomor atomnya 54. Nomor atomnya 54. Ingat nak ya. Berarti 54 tambah 14 tambah 10 tambah 2 tambah 1, maka nomor atomnya adalah 81. Itu ya. Jadi gampang menentukan nomor atom, hanya kamu tinggal hitung berapa elektron. Kenapa? Karena nomor atom sama dengan jumlah elektron. Ini dia buat penyingkatan konfigurasi xenon itu nomor atomnya adalah 54. Berarti 54 kamu jumlahkanlah sama ini. Ya. Masuk kita yang B. Yang B katanya nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Berarti ini elektron terakhirnya, nak. Ini adalah elektron ya terakhir. Elektron terakhir.
terakhir. Kalau kita buat untuk 6P1 ini berarti nomor kulit ya, 6 ini nomor kulit, P itu subkulit. Subkulit P berarti ada 3 kamarnya nak. Ya. Berarti N-nya sama dengan 6. Nih ya, 6. Kemudian L-nya bilangan kuantum azimutnya karena P berarti 1. Ya. Kemudian bilangan kuantum M-nya, magnetiknya mulai dari min L sampai dengan positif L. Berarti min 1 0 1 ya. Kemudian kita isi elektron cuma 1. Nah, di sini aja dia. Ini namanya elektron terakhir. Berarti di kamar nomor min 1. Kemudian spinnya karena searah jarum jam berarti dia plus setengah. Oke? Masuk kita ke soal nomor 57 ya. Di soal itu diketahui unsur-unsur dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Ini dia nak. Mulai unsur X, Y, dan Z. Ya, di soal itu ditentukan katanya nomor atomnya, ya kan? Kemudian yang B, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya, ya, elektron terakhirnya. Oke, kita kerjain satu-satu. Untuk yang X, ya nak, konfigurasinya tadi kan 1s2, 2s2, 2p6, 3p1 ya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai elektron terakhirnya ya. Elektron terakhirnya. Berarti elektron terakhirnya ada pada subkulit 3p1 ya. Sekarang kita kerjakan dulu yang A. Yang A ya nak, yang A tadi tentukan nomor atomnya. Jadi nomor atomnya sama dengan, nomor atom kan tadi sama dengan elektron ya. Berarti nomor atomnya tinggal kita hitung elektron saja. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 berarti 11 gitu ya. 11. Nah, sekarang kita tentukan harga keempat bilangan kuantumnya. Ya, harga keempat bilangan kuantumnya. Ini menyatakan nomor kulit berarti ini N ya nah. N berarti sama dengan 3. Kemudian ini menyatakan subkulit. Subkulit adalah L, bilangan kuantum azimut. Kalau bilangan kuantum azimutnya P, berarti harga L-nya sama dengan 1. Nah, kamar P itu ada 3. Nih. Berarti harga M-nya mulai dari min L sampai dengan positif L. Berarti min 1, 0 plus 1. Baru kita isi elektronnya dulu. Elektronnya cuman 1. Ya kan? Cuman 1. Berarti di M sama dengan min 1. Harga bilangan kuantum spinnya, lihat arah elektronnya searah jarum jam. Berarti dia plus setengah. Oke. Kemudian untuk Y. Ya, untuk Y. Nah, ini dia tulis berdasarkan nomor kulit. Bukan elektron terakhir. Kenapa nak? Konfigurasi itu kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya, kemudian 4s dulu diisi, baru 3d 10. Jadi elektron terakhirnya itu adalah yang 3d 10 nak. Jadi seharusnya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s dulu nak diisi, baru 3d 10. Nah, inilah yang dikatakan sebagai elektron terakhir. Ya, 3d 10, bukan 4s1. Ya. Kenapa? Karena 4s1 diisi dulu baru yang terakhir si D. Gitu. Jadi terakhirnya di 3d 10 bukan di 4s1. Sudah jelas ya nak ya? Kenapa? Karena memang yang terakhir terisi adalah 3d bukan 4s. 4s duluan diisi dulu. Kenapa nak? Karena subkulit S lebih rendah energinya daripada D. Maka S dulu diisi baru si D. Lihat lagi nanti konfigurasi Aufbau, kamu lihat nanti di situ mana duluan diisi. Nah ya, kita masuk berikutnya ke 3D 10 ya. Ingat kembali 3 adalah nomor kulit. Nanti baru kita hitung ininya nak ya. D ini adalah subkulit, di mana subkulit itu D orbitalnya ada 5. Oke, kita mulai dari yang A. Nomor atomnya tinggal hitung nak. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18.
tambah ini 10 berarti 29 ya nak, berarti Z-nya adalah 29. Kemudian bilangan kuantumnya keempatnya adalah N3 karena nomor kulitnya 3, L-nya karena sekulit D berarti 2 ya nak, M-nya berarti mulai dari min 2 min L sampai positif L berarti min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Elektron dari 10 isi dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini dikatakan elektron terakhir ya, berarti di orbital plus 2. Harga spinnya nih yang terakhir nak ya, melawan arah jarum jam berarti min setengah. Oke, untuk unsur Z, nah kita periksa lagi konfigurasi, udah betul belum? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 betul. Berarti inilah yang dikatakan sebagai elektron terakhir ya di 4s1. Ini nomor kulit ya kan, S itu berarti hanya satu nomor orbitalnya ya. Berarti kita mulai yang A, nomor atomnya tinggal kita hitung. Karena nomor atom kan sama dengan elektron, berarti hitung 22 10 12 18 19. Oke, kemudian yang B, bilangan kuantum utamanya atau N, lihat nomor kulitnya berapa nak? Nomor kulitnya 4, berarti N-nya sama dengan 4. L-nya karena subkulitnya S berarti 0. M-nya min 0 sampai plus 0, berarti 0 ya nak, 0. Elektron cuma 1, nih cuma 1. Berarti M-nya di kulit orbital 0. Kemudian S-nya searah jarum jam berarti plus setengah. Oke, masuk kita ke nomor 58. Nah, soalnya nak, nanti baca sekalian di bukumu. Tentukan nomor atom unsur berikut yang elektron terakhirnya mempunyai nilai N, L, M, dan S berturut-turut sebagai berikut. Coba yang A dulu. Harga N-nya katanya 3 ya. Kemudian L-nya sama dengan 0. M-nya sama dengan 0 dan S-nya sama dengan min setengah. Nah, kuncinya di sini berarti ini dia bilang kan nomor atom nih ya. Lihat ini kuncinya 3. Berarti 3 ya nomor kulitnya. Ini menentukan subkulit. Subkulit yang harga bilangan kuantum azimutnya 0 berarti subkulit S. Ya, ini berarti subkulit S. Dan S. Nah, M-nya di 0. Ingat, S itu punya satu orbital saja. Ya, satu orbital saja. Ya, maka M-nya juga 0. Ya, 0. Berarti di sini ada elektron. Ya, yang M-nya 0. Sinilah ada elektron, tapi kita nggak tahu dulu berapa elektronnya. Lihat harga bilangan kuantum spinnya min setengah. Min setengah berarti ini yang terakhir nak, nih yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Berarti di sini harus ada pasangan. Kenapa? Menurut Han harus ada dulu pasangan ini baru bisa dipasangkan. Ya kan? Berarti di sini kan katanya min setengah, nih min setengah. Berarti di sini sudah ada pasangannya. Berarti di 3S itu ada 2 elektron. Nih, ada 2 elektron. Inilah berarti subkulit elektron terakhirnya. Berarti harus kau buat konfigurasi sampai sini. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S berapa nak? 2. Selesai. Kan ini terakhirnya nak, 3S2 ini kan bilangan kuantum keempat elektron terakhir. Berarti kan ini terakhir nak. Berarti ini kamu hitung berapa harga Z-nya. 2, 4, 6, 10. Maka nomor atomnya adalah 12. Dah? Sekarang kita coba lagi yang B. Harga N-nya sama dengan 3. L-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya sama dengan plus 1. Kemudian S-nya sama dengan min setengah. Nah, lihat, ini sama seperti tadi, N-nya sama dengan 3, berarti kamu catat dulu 3. Ya, nak. Kemudian L-nya sama dengan 1. Kalau L sama dengan 1 ini menyatakan subkulit P. Berarti ini P, ya. Nah, P itu punya 3 kamar. Ya, punya 3 kamar, buat 3. Nih, 3. Ya, berarti M-nya kan mulai dari min L sampai dengan positif L. Berarti min 1 0 plus 1. Lihatnya S-nya min
setengah. Min setengah. M-nya di plus 1. Berarti di plus 1 min setengah di plus 1. Ya. Min setengah di plus 1. Berarti ini pasangannya. Ya, berarti sini harus sudah ada pasangannya, Nak. Kok ini sudah penuh, berarti ini semua harus penuh. Ya kan? Nah, berarti ini P-nya terisi 6. Ya, 6 ya. Maka inilah dia elektron terakhirnya. Kau buatlah konfigurasinya sampai terakhir ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hitung. 10, 18. Berarti nomor atomnya sama dengan 18. Kemudian yang C, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 2, S-nya sama dengan min setengah. Ingat kembali, ini menyatakan nomor kulit, berarti kulit 3. L-nya 2, kalau 2 ini berarti subkulitnya D. Ya, berarti D. Nah, D itu ya, kamarnya ada 5. Buat 5. 5. Ya, 5. Harga M itu berarti mulai dari min L sampai dengan positif L. Berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ya, Nak? Di min 2 katanya, ini min 2 nih. S-nya min setengah, berarti yang melawan arah jarum jam. Karena harga S-nya sama dengan min setengah, berada pada orbital M yang harganya min 2, berarti kan di sini, Nak, ini. Ya. Berarti sebelum sampai ke sini, ini harus penuh dulu dengan pasangan. Ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti sebelum kemarin ini harus diisi dulu. Harus habis penuh ini pasangan-pasangan, baru masuk ke pasangan berikutnya nih. Ya, baru masuk yang ini. Ya, Nak? Berarti sampai sinilah, inilah namanya elektron terakhir. Ya, jadi kalau kamu hitung di sini elektronnya ada 1 2 3 4 5 6. Berarti pada 3D 6. Paham, Nak? 1 2 3 4 5 6. Maka 3D 6. Berarti kamu buatlah konfigurasi sampai 3D 6. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 6. Berarti nomor atomnya sama dengan, sampai sini aja, Nak, ya. 10, 20, 26. Oke? Oke. Berikutnya yang D. N sama dengan 4. Ini nomor kulit kan, Nak. L sama dengan 1, berarti subkulitnya P. Ya. P itu punya 3 kamar. Mulai dari plus min L sampai plus L, berarti min 1, 0, plus 1. Ya, elektronnya plus setengah pada orbital min 1. Ini orbital min 1. Di plus setengah, berarti cuma 1. Nih. Ya, ini membatasi. Bisa lagi nih, enggak, karena habis di min 1 katanya plus setengah. Kecuali tadi S-nya min setengah, baru kamu isi seperti soal nomor yang C tadi. Ya. Berarti ini 4P hanya 1 elektronnya. Nah, berarti inilah dia elektron terakhir. Ya, maka kau buat konfigurasi sampai sini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P1. Itu ya. Berarti nomor atomnya, kamu hitung elektronnya. 10, 20, 30, 31. Oke. Kemudian yang E, harga N sama dengan 4. Berarti ingat nomor kulitnya 4. L sama dengan 2, berarti ini kan subkulitnya D, berarti D. D itu punya 5 kamar, buat 5. 5. Mulai dari, ingat, min L, min 2, min 1, 0, plus 1 sampai positif 0. Berarti min 2 sampai plus 2. Ini harga M-nya. Di plus 2 katanya, Nak, harganya plus setengah. Berarti yang ini. Ini plus setengah, searah jarum jam. Berarti sebelum kemarin ini harus penuh dulu. Nih. Terisi pasangannya enggak, karena udah sampai sini dibatasi nih. Ini elektron terakhirnya. Ya, ini elektron terakhirnya. Jadi dibatasi sampai sini. Ya, berarti selesai. Nggak bisa lagi dipasangkan. Kenapa? Ini terakhir. Kecuali dia ini min setengah, baru kita isi penuh yang ini. Ya. Karena sesuai dengan aturan Han, isi dulu ini pasangan yang positif setengah, baru pasangan yang min setengah. Berarti hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4D 5. Jadi kau buat konfigurasi sampai 4D 5, Nak. 1S2,
2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D5. Ya, 4D5. Berarti jumlah elektronnya semua 10, 20, 30, 38, 40 ya. Oke, selesai.